Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan bagikan video lanjutan, yaitu dampak dari pembongkaran Kali Ulu Cikarang Utara, bagaimana dari DPR RI yaitu Rieke Diah Pitaloka. Kita sengaja ya kita liput ini, sekaligus tak ada telepon, katanya ada warga sebagian yang sudah berkumpul di rumah Wakil Bupati Kabupaten Bekasi. Tentunya kita akan mengikuti kegiatan Rieke Diah Pitaloka yang akan berkunjung ke rumah Wakil Bupati untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk warga terdampak dari pembongkaran Kali Ulu Cikarang Utara. Untuk itu, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Oke, untuk itu kita sama-sama saksikan bagaimana keseruan videonya. Ya, ya, ya. Wakil Bupati rumahnya di mana? Ya udah, kita ke rumah Wakil Bupati. Ya udah. Biar beres kita. Ya, rumah Wakil Bupati dekat sini. Dekat 5 menit. Jadi warga juga sekarang sebagian udah di sana, kita ngobrol langsung, kita cari solusi. Betul, ayo. Assalamualaikum Pak Wakil Bupati. Akhirnya sampai sini ya. Yuk. Pak Camat, oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang Teh Rieke Diah Pitaloka. Hari ini mereka hadir karena peduli pada ibu bapak semuanya. Tadi di sini Teteh udah ada solusi dari saya. Kata saya, memang kan mereka tinggal di bantaran kali. Ya, mereka tinggal di bantaran kali. Tadi saya sudah bicara. Kata saya, kalau kita begini saja, ini kan merupakan satu solusi. Hanya nangis. Nah, sekarang saya tawarkan, gimana kalau misalnya si bapak-bapak, kan saya tanya, bapak pekerjaannya apa? Oh, saya pekerjaannya tukang asongan. Oh, nanti kita tahu kapasitasnya tukang asongan. Misalnya, oh saya pekerjaan saya lumayan, ada lumayan, kayak si ibu tadi. Nah, di sini kan saya menawarkan, saya ingin bapak semuanya punya tanah. Iya, jadi bapak ini nggak kayak seperti ini lagi. Nah, akhirnya tadi saya menawarkan, apakah beli rumah tanpa DP langsung diisi, apakah beli kaplingan yang sangat murah, nanti dibangun sendiri. Minimal dari dua bapak ibu itu punya rumah sendiri, punya hak sendiri, enggak di, bener ya Bu? Nah, ini ibu-ibu udah pada setuju nih kayaknya. Ini adalah solusi, karena laki-laki saya nggak suka kalau ntar begini, enggak. Kalau kita sudah punya, kita pasti mikirin bayarnya, dan pasti kita berusaha keras. Yang tadinya kerja jam 8, besok jam 7, perlu jam 5. Ibu-ibu kalau kurang, ibu-ibu juga bisa bantu. Benar, kita harus usaha, karena hidup itu memang harus diperjuangkan. Kita jangan sekarang tinggal terus digusur, gimana pemerintah? Jangan.
Ini karena kan tadi sudah saya ini kan dari Pak Gubernur semuanya begini, ini kan demi buat kita juga biar nggak banjir, benar nggak? Dan tahu kan kalau kita banjir kan kita menyusahkan orang banyak. Kita juga tidak mau tertuduh di kala banjir, oh gara-gara dia tuh gue jadi banjir, nggak enak itu digituin, betul nggak? Nggak pengen kan? Nah makanya sekarang ya tadi saya yang mampu, ibu kan ada yang mampu, saya pengen rumah yang itu apa dari monggo, nanti tinggal dihitung saja, nanti tinggal kaplingan. Nah tinggal kaplingnya, nanti saya udah cari, saya udah ngobrol. Yang berapa? Andai kurang 4x6 semua. Sebenarnya sih pengen di tanah Pasus ya, Bu Rika ya. Tapi saat ini kan belum ada, gitu. Gitu. Yang pengen saya kan, ibu pengen punya rumah sendiri kan? Apa kan? Pengen kan? Nah, kita harus berusaha, oke? Sanggup nggak berusaha? Harus semangat. Kalau nggak semangat, nggak bisa. Ya, ini kayaknya ibu-ibu udah semangat nih, ya Bu ya. Yang sekarang kita pikirkan adalah rumah tinggal kita untuk sebentar 1 bulan ini. Betul, itu yang kita pikirin, itu Pak Camat yang kita pikirin. Rumah 1 bulan ini, ya syukur-syukur ada yang besok yang mampu. Pak saya mampu, udah ada rumahnya. Udah ada rumahnya, udah siapkan rumahnya. Pak saya mau kaplingan aja, oke ada berapa kaplingan. Yang semurah mungkin, semini mungkin ibu bikin itu dulu. Ibu kan di Bangli juga dulu ya, ibu kan bikin pertama pagar dulu, nggak mungkin kan langsung bagus ya, nanti juga begitu berjalannya waktu nanti jadi bagus, tapi ibu punya hak milik 20 tahun tuh ibu punya hak milik gitu ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mungkin saya Rika Pitaloka memberikan sepatah 2 patah kata dan semangat untuk Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bekasi, adik saya ini. Yang saya hormati Pak Camat Cikarang Utara, kemudian dari Pak Babinsa Desa Waluya, MP Kasatpol PP juga hadir di sini, dan warga dari desa apa ini? Karangasih dan Karangharja. Jadi alhamdulillah kemarin itu ada yang lapor, ini Kakang Jati ini ke IG saya lapor, Bu ini tolong dibantu. Jadi sebenarnya ada 2 persoalan, tapi sebelum itu saya ingin kita ngobrol. Kira-kira kalau warga sebenarnya udah paham lah bahwa yang namanya lahan di bantaran sungai itu memang tidak boleh dibangun. Itu punya negara. Karena kalau dibangun terus nanti sungainya macet, banjir, sawahnya gagal panen dan seterusnya, benar ya? Berarti Bapak Ibu sudah paham kalau itu tanah bukan milik tanahnya Bapak Ibu. Ya, tapi udah terlanjur tinggal di situ. Makanya disuruh bongkar, dikasih waktu seminggu, ya udah bongkar. Ya kan? Tepuk tangan untuk warga yang sudah sadar, dan alhamdulillah tidak ada protes. Menurut saya ini memperlihatkan warga sendiri sudah mengerti mana yang hak, mana yang bukan, begitu. Tapi di sisi lain adalah kurang lebih di 2 kecamatan Karang Bahagia dan Cikarang Utara ini, mereka yang selama ini tinggal di bantaran kali yang disebut dengan bangunan liar lah dalam tanda kutip, tapi buat saya ini tetap aja orang, tetap aja warga, benar nggak? Dan kemarin juga kayaknya karena ini dekat rumah Pak Wakil Bupati, mayoritas milih bupatinya Ade sama Dr. Asep. Pilkada milih siapa? Lu jangan bohong loh. Pilkada milih siapa? Memang lu menang di sini. Di sini menang. Di sini menang. Rumah saya sini. Nah makanya lu mau kalau warga yang udah milih lu kagak urus. Dan ini mah Ade. Jadi kalau kita ngomel-ngomel panjang lebar ya. Karena kita sayang, pengen adik kita jadi pejabat, jadi kepala daerah yang benar. Jadi waktu milih itu kan kagak ditanya
Situ nempatin Bangli apa enggak? Bener kan? Jadi wayahnya inilah namanya pemimpin, namanya kita. Barangkali malah kagak ada yang milih si Oneng di sini. Bohong lah. Dia kagak milih, yang dipilih yang nyawer. Wah, ketahuan. Nah, jadi nggak apa-apa. Sekarang kita ikhtiar bagaimana caranya. Tadi ada tawaran dari Pak Bupati, karena ini warga, ya memang warga terdaftar sebagai warga Kabupaten Bekasi. Ada datanya di desa, di kecamatan, betul Pak Camat? 515 kakak. Bener nggak? 515 kakak itu orang. Kalau kali 2 aja, ayo Bu, nanti bagi-bagi makanannya tolong ya. Tolong ya. Tolong Bu, sebentar Bu. Ibu, nenek, bentar ya. Nah begini, ntar protes, giliran kita ngejelasin berebut makanan. Sabar kenapa? Ada yang nanya si Oneng, mama materi semua. Nah, jadi ini kalau dikali 2 aja berarti kurang lebih ada 1000 nyawa. Kalau anaknya 1 ada 1500 nyawa. Kalau anak ketiga 5 mah. Jelas itu banyak banget anaknya. Rumah di Bangli tapi bikin anak mulu. Kenapa doyan ya? Doyan lagi ngaku katanya. Nah, jadi solusinya apa? Tadi tawarannya udah bagus banget, tapi mari kita jadikan itu keputusan politik. Kalau bukan keputusan politik biasanya tidak mengikat. Apa itu? Kita coba, ini sayang DPRD-nya yang dapil sini, tolong nanti diinformasikan juga. Mungkin kita bawa rapat aja ke DPRD atau ke Pemda dengan dinas pemukiman dan dinas sosial. Nggak bisa cuma dinas pemukiman Pak Camat, tapi juga dinas sosial, karena di sini ada masalah sosial. Yang pertama, tawaran tadi itu tawaran yang alhamdulillah. Lu pintar nggak kayak si Oneng? Kan dokter. Bukan dokter Oot, ijazahnya nggak palsu nih. Beneran ijazahnya ya? Itu kalau beneran kan? Wisudanya ada fotonya kan? Lu kagak ganti kan fotonya sama orang kan? Nah, jadi ini semoga keputusan dibawa ke rapat sekira dengan Bupati dan dengan DPRD-nya, karena nanti kalau menurut saya ini jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya 515 kakak ini, ibu, bapak, dan anaknya tetap warga yang punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu Pemda Kabupaten Bekasi. Apa perlindungannya? 515 ini ada nggak bekas bangunan gitu yang atau camat, fasilitasnya camat atau kecamatan ya bekas bangunan idol gitu Kak? Ada nggak? Adanya apa? Bekas sekolah atau bekas pabrik? Saya punya tempat di depan. Mungkin buat Bapak cukup kali tidurnya ngampar. Cuman kan kata saya dalam waktu sebulan itu yang punya suami istri puasa dulu. Iya enggak? Ada tempat loh. Tempatnya di mana? Ada di depan di pinggir jalan. Apaan? Showroom. Ada showroom. Nah nanti kita Bapak Pak Camat tolong dilihat kira-kira ini kan sementara. Nih orang mesti hidup kalau hujan bagaimana? Ada yang punya bayi bagaimana? Tinggal di mana? Anggap aja ini kayak kita nanganin kalau banjir itu kan dievakuasi Pak. Evakuasi kemana sementara? Sebagian di showroomnya Wakil Bupati. Tepuk tangan dulu untuk Wakil Bupati. Nah, 500 orang. Tanyakan yang lainnya. Sisanya Pak, cek Pak, bisa nggak kantor TNI ada nggak Pak? Oh, di wilayah sekarang tidak ada Bu. Adanya di Mungkin stadion mini paling bisa. Stadion mini kan masuk wilayah sekarang. stadion mini di Stadion mini itu